Kaori adalah seorang pegawai swasta perencana desainer interior di sebuah perusahaan perumahan. Ia sedang menjalani hubungan terlarang dengan atasannya yang bernama Fuyuki. Fuyuki adalah seorang laki-laki yang sudah beristri walaupun sebenarnya Kaori mengetahuinya, tapi dia sudah terlalu dalam dan jauh mencintai Fuyuki. Ketika mereka selesai bercocok tanam, Fuyuki memberitahu bahwa kantornya akan kedatangan pegawai transfer dari New York, seorang desainer. Pegawai tersebut seorang laki-laki. Fuyuki memperingatkan untuk Kaori menjaga perasaannya. Kaori pun mengerti, namun dalam hatinya merasa sakit ketika ia harus mengetahui kenyataan bahwa orang yang dicintainya harus kembali ke keluarganya. Pagi harinya, kegiatan kantor seperti biasanya. Kaori menuju ke ruang pertemuan karena ada jadwal meeting. Selama di kantor, ia bekerja dengan profesional. Ia tidak memikirkan soal masa depan kisah asmara dengan bosnya. Asalkan apa yang ia inginkan sudah terpenuhi, ia tidak akan ambil pusing. Saat menuju ke ruang pertemuan, Kaori sangat fokus dengan pekerjaannya. Ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang laki-laki yang bernama Haruto Shinonomi. Tidak disangka, Haruto mengetahui nama Kaori dan memperkenalkan dirinya. Ternyata Haruto adalah orang yang dibicarakan oleh bosnya, yaitu seorang desainer asal New York. Mereka pun saling berkenalan dan berpisah, namun Haruto mempunyai pandangan yang tajam kepada Kaori. Kaori bertemu dengan kliennya. Ia yang bertanggung jawab dalam perencanaan interior rumah baru klien tersebut. Tanpa banyak konsultasi, klien tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada Kaori untuk perencanaannya, desainer, dan tidak mempersalahkan tentang biayanya. Karena kliennya menginginkan seorang desainer terkenal, Kaori memutar otak untuk mencarinya. Usami memberikan rekomendasi kepada Kaori untuk memilih Haruto yang baru gabung ke perusahaan mereka. Haruto sudah mempunyai reputasi yang bagus di bidang tersebut. Mendengar pembicaraan Usami dan Kaori, Fuyuki memanggil Kaori untuk menemuinya di ruang referensi. Ternyata itu adalah sinyal hukuman bagi Kaori. Mereka berdua pun berjumpa di ruangan tersebut. Fuyuki kembali memperingatkan kepada Kaori untuk tidak tertarik dengan Haruto. Mereka pun berpisah dan berjanji akan melanjutkannya nanti malam. Fuyuki adalah orang yang terlihat tenang namun sangat posesif kepada Kaori. Namun Kaori sangat mencintainya. Kaori dikagetkan oleh suara Haruto. Ternyata Haruto dari tadi berada di ruangan tersebut dan mendengar pembicaraan mereka. Haruto tidak bermaksud mengintip, kebetulan ia berada di ruangan tersebut karena sedang mencari bahan untuk pekerjaannya. Haruto juga tidak akan membocorkan rahasia mereka namun menyayangkan hal tersebut karena sebenarnya reputasi Kaori dan Fuyuki sudah baik. Dan memperingatkan untuk tidak melakukannya kembali karena kemungkinan siapa saja bisa ada di dalam ruangan tersebut. Haruto juga memberitahu bahwa ia sudah bertemu dengan kliennya yaitu Aoki-san. Ia ditunjuk sebagai desainernya, karena sebelumnya ia sudah pernah mengerjakan desainer kantor Aoki-san di cabang New York, yang artinya Kaori dan Haruto akan bekerja bersama. Hal tersebut membuat Kaori khawatir karena harus bekerja sama dengan orang yang mengetahui rahasianya. Sebelum berpisah, Haruto memberitahu bahwa Kaori harus menyembunyikan bekas cupang di lehernya. Hari berikutnya terlihat Kaori tidak begitu disukai oleh salah satu rekan kerja karena prestasinya, apalagi Kaori dan Haruto akan bekerja sama dalam proyek baru. Kaori mencoba bersikap profesional kepada Haruto lalu menyapa Haruto untuk membicarakan soal proyek yang akan mereka kerjakan bersama. Haruto bersikap dingin kepadanya, bahkan ia sudah menyiapkan semua rancangannya sendiri tanpa diskusi dengan Kaori, karena ia merasa sudah paham dengan Aoki-san dan yakin rancangannya akan disetujui. Tentu saja hal tersebut membuat Kaori kesal, karena merasa tidak diikutsertakan dalam pekerjaan tersebut. Kaori menanyakan alasannya bersikap demikian. Apakah berhubungan dengan kejadian sebelumnya? Haruto dengan lantang menyatakan bahwa ia membenci Kaori secara pribadi, namun ia tetap akan bekerja secara profesional. Haruto pun memberikan desainnya untuk Kaori nilai sendiri. Kaori terkesima dengan hasil desain Haruto. Hasil desainnya sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Kaori lalu memberikan idenya untuk penyempurnaan dan menyatakan bahwa ia juga membenci Haruto secara pribadi. Walaupun mereka berdua saling membenci, Kaori menginginkan hasil kerja mereka profesional dan sempurna. Haruto pun menyetujui-nya. Hari berikutnya, Kaori dan Haruto bertemu dengan Aoki-san untuk membicarakan soal pekerjaan mereka. Ternyata Haruto dan Aoki-san sangat akrab dan Haruto menunjukkan sisi cerianya. Kaori kaget bahwa Haruto bisa tersenyum. Tanpa ada obrolan panjang tentang pekerjaan, lalu Aoki-san mengajak mereka berdua untuk minum bersama. Saat asik mengobrol tentang masa lalu Haruto yang kisah cintanya kandas, tiba-tiba Aoki-san mencoba menjodohkan Haruto dengan Kaori. Aoki-san merasa mereka berdua pasangan yang cocok. Haruto jelas menolaknya karena ia tahu rahasia Kaori. Kaori pun merasa canggung tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Haruto dan Kaori pulang bersama. Terlihat Kaori berjalan dengan sempoyongan karena banyak minum. Kaori menyalahkan Haruto karena membahas hal yang aneh-aneh sehingga ia harus minum banyak untuk menutupi kegugupannya. Haruto justru menyarankan Kaori untuk menjawabnya dengan jujur bahwa ia menjadi orang kedua di kehidupan Fuyuki. Perselingkuhan adalah emosi sesaat yang merugikan.
Haruto memberikan pernyataan fakta tentang hubungan mereka. Kaori pun kesal dengan omongan Haruto karena terlalu masuk ke urusan pribadinya. Ternyata Haruto mempunyai kepedulian terhadap nasib Kaori. Kaori mengetahui posisinya memang salah, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Haruto memang membenci Kaori, tapi ia merasa bahwa Kaori bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kaori menangis dan merasakan kehangatan dari kata-kata Haruto. Setelah memberikan sapu tangannya, Haruto kembali bersikap dingin dan meninggalkan Kaori. Kaori semakin membenci dengan sikap Haruto, tapi hati kecilnya berkata lain. Hari berikutnya, perusahaan Kaori sedang mengadakan pesta menyambutkan kedatangan Haruto. Sementara itu, Kaori diajak ke tempat biasa oleh Fuyuki setelah acara pesta selesai. Karena Kaori merasa diperhatikan oleh Haruto, ia tanpa sadar menolak ajakan Fuyuki. Setelah itu, Kaori merasa bersalah karena menolak ajakan Fuyuki yang mencoba menghubunginya untuk menyusul ke tempat Fuyuki. Tiba-tiba Haruto datang dan memojokkan Kaori untuk mencegah Kaori meneruskan perselingkuhannya. Kaori heran dengan sikap Haruto. Sebenarnya apa yang diinginkan Haruto kepadanya? Padahal Haruto membenci dirinya tapi ikut campur dan simpati dengan hubungan mereka. Kaori mencoba mengusir dan memberontak. Haruto semakin memojokkan Kaori dengan membentak dirinya. Haruto menginginkan Kaori putus dengan Fuyuki karena ia yakin bahwa Fuyuki tidak akan menceraikan istrinya. Tiba-tiba Haruto mencium Kaori. Kaori tidak menolak untuk ciuman kedua. Lalu Haruto mengatakan akan berkunjung ke rumah Kaori setelah acara pesta selesai. Kaori keheranan dengan sikap Haruto yang tidak mudah ditebak. Setelah kembali ke rombongan pesta, Fuyuki mulai menatap curiga dengan Kaori karena lama kembali dari toilet dan lipstiknya berantakan. Lalu Kaori berpamitan untuk segera pulang terlebih dahulu. Setelah tiba di rumah, Kaori masih merenungkan tentang kejadian sebelumnya dan setiap kata-kata dari Haruto yang membuat hatinya bergetar. Sebenarnya Kaori mencintai pekerjaannya karena mengingatkan dirinya dengan masa indah dengan neneknya. Ia juga sadar apa yang ia lakukan dengan Fuyuki sudah merusak pekerjaan dan cita-citanya. Lamunan Kaori pun terpecah oleh suara bel rumahnya. Ternyata Haruto benar-benar datang ke rumahnya. Setelah pintu dibuka, Haruto langsung menyosor ke Kaori. Kaori tidak menolaknya, ia hanya menanyakan kenapa Haruto melakukan hal tersebut. Haruto menjawab alasannya karena ia membenci Kaori. Haruto menggendong Kaori dan mengikat tangannya sebagai hukuman. Haruto menyuruh Kaori untuk putus dengan Fuyuki. Kaori sebenarnya tidak merasakan cinta dari Haruto, namun ia tertarik dengan Haruto. Saat ia diberi pilihan antara Haruto atau Fuyuki, Kaori memilih Haruto. Ia pun dengan pasrah berjanji akan putus dengan Fuyuki setelah ini. Lalu mereka pun bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Haruto pamit pulang. Sebelum itu, ia mengingatkan Kaori untuk menepati janjinya putus dengan Fuyuki. Haruto berbicara seolah itu sebuah kontrak dan ancaman. Kaori hanya bisa diam dan bertanya-tanya dalam hati apa tujuan Haruto terhadap dirinya. Kaori merasakan ada yang berbeda dengan Haruto di bodyguard saat bersama Fuyuki. Haruto masih sempat berbalik sebelum meninggalkan Kaori. Hal sederhana, tapi ia tidak bisa mendapatkan dari Fuyuki. Hari berikutnya saat di kantor, Kaori merasa canggung dengan Haruto. Fuyuki pun merasakan ada yang janggal dengan mereka berdua lalu mengajak Kaori untuk berbicara ke ruangan biasanya. Di dalam ruangan, Fuyuki mencoba bercubu dengan Kaori namun kali ini Kaori menolaknya. Kaori mengungkapkan perasaan aslinya, ia ingin dicintai sepenuhnya oleh Fuyuki bukan menjadi orang nomor 2 di hati Fuyuki. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Haruto sudah menunggu di luar ruangan lalu mengatakan bahwa ia akan kembali ke New York setengah tahun lagi dan berharap Kaori bisa menemukan seseorang yang mencintainya lalu meninggalkan Kaori begitu saja. Kaori masih bingung dengan situasinya. Saat ia kembali ke ruangannya, ia diberitahu oleh Fuyuki bahwa proyek rumah Aoki-san dipindahkan ke rekannya dan ia akan bergabung dengan Ono-san di proyek yang baru. Kemungkinan Fuyuki mengetahui hubungannya dengan Haruto. Ketika Kaori sedang berdiskusi tentang proyek baru dengan Ono-san, Ono-san berinisiatif bertanya apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa ia tiba-tiba dipindahkan dari proyek rumah Aoki. Ono-san juga memperingatkan Kaori untuk jaga jarak dengan Haruto jika tidak ingin terluka. Sebenarnya apa yang sudah diketahui oleh Fuyuki tentang Haruto, apa tujuan Haruto, dan apakah Kaori bisa lepas dari perangkap cinta Haruto? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.